Oke, kembali lagi di harian alam teman-teman. Kali ini alam akan menunjukkan kita tentang lokasi sarang lebah kedua, dan kita akan diajarkan bagaimana cara merescue-nya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah penampakannya. Dia koloninya sudah lama ya, sekitar berapa bulan ya, setengah tahun adalah. Nah, ini lokasinya tuh. Lokasinya di sini selalu banyak kelapa ya. Dimana saya menemukan lebah selalu mesti sekitarnya banyak kelapa, atau kalau tidak dia banyak pohon buah teman-teman. Nah, di sini kita juga pindah si lebah madu, dan kita di sini itu berada di peternak kelanceng teman-teman. Bisa dilihat di sana tuh kelancengnya. Ini banyak sekali, ini bisa ditiru ya teman-teman ya. Penataannya seperti ini tuh. Ini kelanceng jenis Leviset seperti yang saya miliki. Tidak tahu kalau jelas sekali ada tidak ini tuh, seperti ini teman-teman. Dan kalau ada lebah pasti terindikasi lengkapnya Neporia teman-teman. Unsur Neporia itu tidak boleh dilupakan saat kita memelihara lebah. Karena apa? Karena di saat Neporia itu banyak melimpah, maka lebah itu akan dengan mudah bisa survive dan bisa dengan mudah dia itu mengembangkan koloninya, menggandakan koloninya seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya itu, intinya kalau kita ingin memperbanyak koloni, kita harus yang dibanyakin bisa polen dengan resin. Nah, polen itu kenapa? Nah, polen itu nanti gunanya dia untuk memberi makan anak-anak si calon lebah. Jadi nanti di situ diharapkan, dan memang untuk lokasi yang dia banyak polennya itu pasti cepat dia untuk pecah koloni, karena ratunya itu mudah dibuat karena makanannya polen serbuk sari bunga itu melimpah teman-teman. Serbuk sari bunga melimpah, juga nektarnya. Nah, kalau untuk biar sarangnya itu nanti banyak madunya, kita juga harus memperhatikan si resin untuk membuat sarangnya, dan nektar untuk membuat madunya. Nah, itulah kenapa keempat unsur itu penting teman-teman. Kalau ada satu yang missing atau hilang, pasti hanya akan beberapa aspek lebah yang hanya akan tumbuh teman-teman. Seperti misalnya di lokasi ini itu cuman ada polen doang ya, tidak ada nektar. Ya nanti yang banyak lebahnya itu banyak sekali, tapi madunya sangat sedikit karena pasokan nektar itu sangat sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat tuh, kelapanya banyak sekali. Ini bunga apa ini namanya, saya lupa ini namanya apa teman-teman. Bunga AMP, air mata pengantin setahu saya. Nah, ini bagus untuk nektar, juga polennya lumayan ya. Jadi begitu. Nah, ketika di lokasi itu kekurangan resin, nanti mereka juga membuat sarangnya kesulitan teman-teman. Nah, jadi akhirnya yaitu salah satu aspek yang harusnya lebah itu tumbuh dan miliki itu jadi kurang teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini lokasi ini adalah contoh lokasi yang sangat-sangat bagus teman-teman, dimana di sekitarnya itu banyak sekali kelapa ya di halaman ini teman-teman. Nah, seperti ini tuh. Dan kalau sudah keempatnya komplit ya, nektar, polen, resin, air. Nah, jangan lupa air. Di sekitar sini juga ada air teman-teman, tapi saya nggak tahu letaknya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bisa dilihat tuh, lebahnya sangat melimpah teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk tips gimana kita bisa mencari lebah itu, sebenarnya kita harus sering-sering melatih refleks kita ketika kita melihat lebah teman-teman. Dan kalau dijelaskan secara gamblang, secara teori itu tetap pencari pemula itu menurut saya sedikit kesulitan, karena memang mencari lebah itu membutuhkan
ketelitian yang sangat-sangat teliti teman-teman. Walaupun di sekitarnya itu banyak sekali pohon penghasil makanan untuk lebah, tapi walaupun banyak, ketika orang itu belum terbiasa, dia akan kesulitan untuk mencarinya teman-teman, karena lebah itu letaknya dia sangat terpencil, sangat terpencil ya. Seperti ini tadi itu sebenarnya di sana teman-teman, itu tempatnya di sana tuh. Terus saya pindah ke sini. Nah, yang saya lakukan agar saya itu mempermudah saya untuk mencari koloni itu gini. Ketika di kampung saya menanyakan ke beberapa warga apakah ada lebah tuh. Atau yang kedua, kalau memang tempat itu sepi penduduk, saya mencoba mencari itu dari jejaknya. Jadi ketika lebah itu pas dia habis terbang dari bunga, kok dia terbangnya tinggi sekali, jadi dia terbangnya tinggi, terus baru dia terbang lurus ke sarangnya. Nah, itu baru dia dianggap kita itu sarangnya jauh dari situ. Tapi ketika dia itu dari bunga, seperti ini saya contohkan ya teman-teman. Oke. Nah, ketika dia dari bunga, tapi dia terbangnya landai saja ini. Nah, dia jarak dari tanah itu sekitar 1 meter atau 2 meter, itu berarti bisa dikatakan di sekitar situlah tempat mereka berada. Karena lebah itu semakin jauh sarangnya, dia semakin tinggi terbangnya. Karena apa? Untuk memudahkan navigasi para lebah pekerja itu untuk menemukan sarangnya kembali, gitu teman-teman. Dan lebah itu selalu menggunakan jejak yang sama. Jadi walaupun mereka itu terbang seperti tidak ada halangan, tapi masing-masing dari mereka itu meninggalkan aromanya lebah gitu ya. Menjelaskannya apa itu, pokoknya hanya lebah-lebah yang tahu itu jalannya. Nah, dia lewat situ terus. Nah, ketika kita sudah menemukan line atau jalannya, itu nanti kita akan mudah, oh di sini nih sarangnya, karena lebah itu selalu menggunakan lintasan yang sama. Nah, makanya ketika kita itu memelihara lebah madu juga kita harus memperhatikan tempat teman-teman. Walaupun tempatnya itu di sini banyak sekali makanan buat mereka, tapi kalau jaraknya itu antara lebah satu koloni dengan koloni yang lain, itu nanti kalau berdekatan bisa saling bertarung. Karena apa? Mereka bertabrakan di udara itu, mereka sudah membuat jalur, tiba-tiba ada tetangga lain yang bikin jalur, mereka bingung dan mereka akan berperang di situ. Karena saya pernah mengalaminya, percaya nggak percaya, karena itu saya pernah mengalami teman. Dan akhirnya saya rugi sekitar 4 koloni itu semuanya kabur karena saling bertarung seperti itu teman-teman. Ya paling enggak dikasih jarak itu sekitar 4 meter gitu teman-teman, satu koloni dengan yang lainnya seperti itu teman-teman. Apalagi kalau di sekitar situ itu pohonnya kurang, tapi kita maksa untuk menaruh lebah di situ banyak sekali. Nah, itu juga sangat berisiko dan itu langkah yang sangat-sangat percuma teman-teman. Nah, ternyata yang saya alami pertama kali saya belajar membudidayakan lebah, itu setiap lokasi itu pasti ada kapasitas lebahnya teman-teman. Jadi nanti ada kapasitas lokasi itu ada berapa lebah, itu nanti ditentukan dari kinerja setelah kita meletakkan di lokasi itu. Kalau lebah itu kita letakkan lebah itu sekitar 2 koloni saja, itu kok mereka bagus, perkembangannya bagus, madunya cepat panen, itu berarti masih bagus untuk ditambahin koloni baru. Nah, tetapi kalau koloninya itu nanti kita extend tambah lagi, kok tiba-tiba drop penghasilan madunya itu sulit panen. Nah, itu berarti pertanda bahwa kapasitas lebah di daerah itu berarti cuma 3, maksimal 3. Walaupun semuanya itu pohonnya banyak sekali, pohon makanan untuk lebah banyak, tapi ketika kita letakkan di situ 3 koloni saja, kok dia sudah sulit untuk mencari madu dan bahkan mengalami penyusutan koloni, pengurangan koloni, berarti itu sudah ukuran maksimal. Itulah kenapa petani-petani lebah itu dia menyewa lahan yang sangat besar hanya untuk beberapa koloni aja teman-teman. Ya karena itu, karena setiap setiap
ke lokasi ada kapasitasnya berbeda-beda. Nah, tapi ada satu kejadian unik di mana satu rumah itu ada 3 koloni. Saya pernah lihat, tapi koloninya itu dia terletak di ternit. Teman-teman pasti tahu lah ya, ternit rumah. Nah, itu dia ada 3 di genteng, itu satu rumah. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi padahal berdempetan gitu ya? Karena itu tadi, sebelum mereka semua berkumpul di situ, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi itu adalah koloni yang berkembang. Jadi misalnya satu koloni itu masuk ke ternit rumah dan tiba-tiba dia membesar, di situ banyak makanan, pecahlah koloni, mereka membagi koloni. Nah, itu bisa kemungkinan terjadi, mereka membuat sarang berdekatan. Karena apa ya, memang mereka itu cuman pecahan dari si itunya sarang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada lebah yang sudah tinggal di situ, dan lebah itu membuat line jalannya di udara itu tidak menghalangi tempat yang ingin ditempati oleh lebah baru. Misalnya seperti di kandang ya, di kandang seperti itu. Misalkan ya, yang sarang pertama di situ, tiba-tiba nanti ada lebah lagi datang, nanti pasti selisihnya itu antara 3 sampai 4 meter, teman-teman. 3 sampai 4 meter itu bisa di sini, bisa di sana. Ya, karena memang di sini line-nya ini nanti langsung ke makanan itu ke sini. Jadi ketika di yang sini itu nanti dia pergi mencari makan, jalannya mereka ke sana. Terus ketika yang di sana nanti mereka ingin mencari makan, nanti mereka bisa tuh ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini juga. Tapi mereka tidak pernah membuat garis atau jalan yang sama dengan beberapa lebah koloni yang lain gitu, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita tahu juga, karena penataan kandang, penataan kebun itu sangat-sangat diperlukan dan sangat penting untuk kita tata, teman-teman. Jangan sampai ketika kita itu udah benar-benar niat ya, kita mindah itu udah bisa, kita mengambil banyak koloni, kita masukkan di tempat itu, tiba-tiba kolaps semuanya kabur. Nah, itu jangan sampai, teman-teman. Karena apa, kita juga memelihara makhluk hidup yang mereka juga bisa merasakan sakit, bisa merasakan sedih, juga bahagia. Ya, kita harus memberikan mereka kebahagiaan, teman-teman. Karena apa? Karena kita itu juga mengambil hasil dari kerja keras mereka. Alasnya kita juga harus memberi mereka hal yang layak, seperti tempat-tempat yang banyak makanannya, tempatnya luas, terus penataan tempat itu enggak dempet-dempetan. Dan yang poin paling penting itu, saya tidak ingin menggunakan ditambah gula walaupun di musim-musim paceklik ya, teman-teman ya. Karena menurut saya, ini pendapat saya pribadi, itu mau mereka itu nanti musim paceklik atau tidak, mereka itu pasti sudah menyiapkan cadangan untuk kedepannya. Waktu musim-musim itu bunga itu pada habis, pada nggak ada. Karena apa? Pada dasarnya lebah itu dia terkoneksi dengan alam, yang kemudian mereka itu juga akan mengerti sekitarnya. Karena hewan itu punya teman-teman, punya seperti firasat yang nanti dimana beberapa hari ke depan pasti akan terjadi ini, itu mereka semuanya tahu. Nah, itulah mengapa ketika hal yang kita bisa tahu bahwa mereka itu memiliki seperti indera atau peramalan, itu ketika di suatu gunung berapi itu dia hendak meletus, itu pasti burungnya sebelum meletus, burung atau hewan-hewan yang ada di gunung tersebut, mereka pasti pada turun sebelum gunung itu terjadi meletus. Nah, itu kalau kita pikir ya nggak masuk akal dong, mereka itu nggak bisa berpikir, mereka itu ya punya otak tapi nggak bisa mikir. Tapi ternyata setiap alam itu memiliki konektivitas komunikasinya masing-masing. Ya, seperti pohon, dia bisa lewat akarnya untuk mengirimkan pesan, atau lewat apalah semacamnya, banyak sekali mekanismenya. Dan itulah mengapa
menurut saya memberikan gula di saat musim bunga di sekitar habis itu adalah ide yang sangat buruk. Nah, kita juga sebagai pembudidaya kita harus tahu dong, kalau misalkan ke depan, ke depannya ini bakal jadi musim panas. Nah, kebetulan madunya masih banyak nih. Kalau kita mau panen ya panen sedikit aja. Karena apa? Nanti buat mereka untuk melewati masa-masa sulit itu, mereka perlu madu, perlu makanan untuk bertahan hidup. Ya, karena saya ini ingin berjualan, tapi ya ingin bener-bener hasilnya itu dari alam, bukan rekayasa. Memang kita itu perlu mengelola kebun, tapi ketika kita itu memberikan gula kepada lebah-lebah itu, nanti yang akan terjadi mereka itu bisa kemurnian madunya itu ya bisa berkurang, teman-teman. Itu pendapat saya ya, saya tidak menjelekkan siapapun, itu pendapat saya seperti itu. Dan saya ingin menjadi seorang pembudidaya, bukan peternak, teman-teman, karena pembudidaya itu banyak, kompleks sekali. Dan pembudidaya itu kita harus mengetahui alam sekitar kita itu bagaimana kita itu bekerja sama dengan sekitar kita, alam itu, tanpa kita merusak atau tanpa kita itu membuat aturan yang bikin alam itu sulit berkembang gitu. Nah, makanya saya pesan nih kepada para pemula pembudidaya lebah ya, kalau niat budidaya lah ya, ini saya tekankan, kalau niat budidaya itu siapkan dulu lahan yang luas, terus tanamannya banyak, teman-teman. Lengkapi keempat unsur ya, neporia itu yang saya sudah berulang kali sebutkan, dan penataan kandang. Tapi kalau teman-teman berniat untuk beternak ya silakan, teman-teman, nggak usah tuh kasih banyak pohon, tapi kasih aja dah itu gula. Nanti kasih kita gula berapa kilo, nanti kita kita jual, ini namanya madu dari lebah gitu. Memang begitu. Memang ada orang yang berpikiran apapun yang dimakan dikeluarkan oleh lebah itu memang madu. Nah, tapi ketika yang kita berikan ke lebah itu juga cuman gula, itu nanti bisa mempengaruhi kemurnian madu, teman-teman ya. Jadi saya tidak ingin itu lebah saya diberi gula, teman-teman. Jadi saya harus bolak-balik survei ke beberapa lokasi, melihat situasi kondisi lokasi ini seperti apa. Kemudian saya pelajari bagaimana tata cara di lokasi itu, dan ketika saya merasa ini cocok akan saya pindah di situ beberapa kenal. Oke, teman-teman, begitu saja untuk video kali ini tentang pengalaman saya belajar membudidaya lebah. Saya tutup dulu, ikuti keseruan selanjutnya di Nature Daily. Harian alam kali ini akan mengajari kita bagaimana bersahabat dengan lebah. Oke, bye.